Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di podcast. Kali ini podcast kami bertemakan tentang cyberbullying. Perkenalkan, nama aku Diamita Yuliaratri sebagai host di sini. Aku Karisma Amalia Ramadita sebagai host juga. Dan aku Alia Septi sebagai bintang tamu di episode kali ini. Hai, selamat kenal semuanya. Dan aku Aprilia Triapsari sebagai tamu. Oke guys, di episode kali ini kita sudah mendatangkan dua pakar psikologi tentang cyberbullying atau bullying yang sangat ahli, yaitu ada Kak Alia dan Kak Sari. Pertama-tama kita mulai dari kita kan semuanya udah pernah main sosmed ya guys ya. Kita udah kenal sosmed, kita di kehidupan sehari-hari kita menggunakan sosmed. Pernah nggak sih guys atau kalian mendapati kalau ada bullying di dunia maya atau di sosmed? Dan apa tanggapan kalian? Mulai dari Kak Alia. Pernah banget, jujur kan sebagai konten kreator juga kan aku cukup aktif gitu di beberapa media sosial kayak TikTok, Instagram, X apalagi. Nah sebenarnya yang jadi challenging buat aku itu tuh di X sih. Kalian tahu sendiri kan X itu mungkin kayak warganya sedikit lebih kritis. Ketika aku menyuarakan pendapat tuh kadang kayak pendapat tuh aneh banget gitu. Tapi mungkin karena emang konsekuensinya juga kan sebagai konten kreator, terus ranah yang kita jangkau adalah ranah publik, jadi pendapat itu biasanya akan aku olah, terus aku kembangkan ke diri aku sendiri. Walaupun beberapa pendapat itu yang toxic banget, tapi biasanya orang yang kayak gitu lebih ke aku blok aja sih, dia nggak mengganggu lapak aku lagi, biar nggak apa ya, pansos. Hari ini ada tanggapan lain atau pernah ngalamin sendiri atau pernah lihat kejadiannya? Melihat kejadiannya itu sendiri, mungkin di konten medsos itu kan buat video, terus nggak semua orang itu suka video yang kita buat, pasti ada yang menghujat gitu. Biasa sih warga plus 62. Iya mungkin tuh kayak, tapi kadang mengujar itu juga ada beberapa sisi positifnya sih, apalagi ke orang-orang yang nyebelin gitu kan. Iya, tapi nggak boleh guys, sumpah nggak boleh ya. nggak boleh, soalnya itu tuh menurut aku bisa ngeganggu mental. Apalagi kan kita tuh sebenarnya pengen mengekspresikan diri kita sendiri nih, tapi karena takut dinilai sama orang lain kita jadi menutup diri, nanti akhirnya depresi. Betul banget, apalagi sekarang lagi viral tentang Fadel itu kan, walaupun dance-nya begitu tapi itu adalah ciri khasnya dia aja. Tapi itu juga salah satu bentuk cyberbullying nggak sih? Jujur, iya sih, karena cyberbullying itu gak cuman tentang komen negatif yang kayak rambut lo keribu, maaf ya Fadel. Jangan kena UIT ya ini kalau tayang. Kita nggak akan mengetek kok. Iya betul, mungkin kita pakai inisial aja ya. Ya, inisialnya Fadel. Tapi intinya contoh dari cyberbullying itu nggak cuman hate comment aja, saya ada yang parodi juga. Mungkin beberapa orang tuh nganggap kayak memarodikan sesuatu itu adalah hal yang lucu, padahal bagi orang yang bersangkutan itu halnya menyinggung dan membuat kita nggak nyaman. Iya, Jadi jangan ya guys ya. jangan ya Dek ya. Jangan. Nah, kita udah bahas tentang cyberbullying ini. Sekarang kalian tahu nggak kayak dampaknya cyberbullying itu gimana sih? Kalau
kalau dampak cyberbullying itu bisa ke fisik kita, mungkin gangguan tidur, mas, kesehatan mental seperti depresi, mungkin kita bisa bunuh diri gitu. Bener sih, soalnya kan kalau dampak dari sosiologi atau sosial itu tuh bisa buat kita jadi mengisolasi diri. Jadi kita tuh kayak seakan-akan kita takut ketemu orang. Jadi kita lebih mengurung diri sampai akhirnya depresi dan bisa berakhir bunuh diri. Betul banget. Terus dampak lainnya ada lagi nggak menurut kalian? Tuh selain dampak mental itu dampak fisik juga ada, karena rasa depresi atau kekhawatiran itu memunculkan kecenderungan individu untuk melakukan kegiatan yang membahayakan tubuh itu sendiri. Kayak mungkin kita familiar sih dengan apa sih yang namanya self harm gitu ya kayak. Nah, itu adalah salah satu contoh dampaknya yang terjadi secara fisik. Terus kalau enggak itu ketika kita akhirnya jadi telat makan, terus kita jadi tambah kurus gitu. Terus sama ketika ya kayak Bikin barcode guys. betul Di bukan barcode QRIS ya. Tapi di sini kita pakai Benda tajam gitu. kayak jarum atau pemes atau cutter gitu. Jangan dilakuin ya teman-teman. Betul, ini bahaya banget. Oke, tadi kan kita udah dapat nih dampaknya tentang bullying itu apa. Terus apa nih Kak Alia penyebab penanggulangannya untuk tidak ada bullying lagi di dunia ini atau di dunia maya seperti cyberbullying, agar kejadian-kejadian yang buruk ini tidak terulang lagi. Kalau misalkan ditanyain gimana cara untuk mencegahnya, itu bisa dibilang susah ya, soalnya individu yang berkumpul di sosial media kan banyak banget gitu, entah dari sifatnya yang baik ke yang buruk atau sifatnya antara yang sebaik Cinderella sama seburuk ibu tirinya gitu. Tapi kalau misalkan kita kurangi dampaknya atau kita kurangi tingkatnya, itu insya Allah bisa. Itu dengan cara kesadaran diri sendiri, itu yang paling penting guys. Jadi sebelum orang lain ngomongin kamu tuh harus kayak, wah aku harus menjaga diri aku agar tidak mengetik hal-hal yang menyakiti orang lain. Karena kalau misalnya kita posisikan diri kita sebagai korban, kita tuh juga pasti akan merasa risih, sakit hati gitu. Walaupun mungkin nggak seberdampak itu, karena kita bakal kepikiran banget gitu. Terus yang kedua itu sama kalau bisa ya, membatasi usia pengguna sosial media di usia yang kalau bisa itu 13 tahun ke atas, kita baru diperbolehkan menggunakan sosial media. Kurang dari itu diharapkan ibu-ibu semua, ayah-ayah semuanya mengawasi anak-anak kalian yang imut, lucu, cantik, bokem itu untuk ketika bermain sosmed. Itu Jadi orang tua juga ikut berperan untuk mendidik anak supaya mencegah bullying. betul ya. Jangan lupa diawasin ya guys, adik-adiknya kalian yang mungkin belum masuk 10 tahun atau belum sampai 13 tahun, tolong dibatasin main HP-nya. Betul ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, nenek-nenek kalau nonton, semuanya pokoknya. Terus menurut aku cara ngatasinnya tuh nggak harus dari individu, maksudnya nggak individu aja, tapi dari orang tua, dari sekolah itu juga harus sih. Orang tua harus mengawasi aktivitas anaknya di sosial media. Terus kalau pihak sekolah, tolong banget sosialisasi tentang cyberbullying ya. Betul banget. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya. Kita udah dapetin cara untuk mengurangi bullying dan apa dampaknya yang buruk untuk korban-korban bullying. Makasih untuk para penonton yang udah nonton. Makasih juga untuk narasumber kita hari ini yang udah datang ke sini. Kak Sari, terima Kita kasih. tutup ya. Bye bye. Bye-bye. Jangan
lakuin cyberbullying ya guys ya, dijaga ketikannya, perilakunya di sosmed. Pokoknya kita harus saling berteman semuanya. Bye bye. Saling support. Ya takut